Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Lestari Nurul Afifah, mahasiswi jurusan Teknik Pertanian Universitas Syah Kuala Aceh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang proses perpindahan panas atau heat transfer. Pindah panas adalah ilmu yang mempelajari tentang laju perpindahan panas di antara material ataupun benda akibat adanya perbedaan suhu. Panas akan mengalir dari tempat yang suhunya tinggi ke tempat yang suhunya lebih rendah. Percampuran panas terjadi karena panas itu berpindah, sedangkan pada kalorimeter, perpindahan panas dapat terjadi dalam bentuk pertukaran panas dengan luar sistem. Macam-macam metode pindah panas. Ada 3 metode pindah panas, yaitu konduksi, konveksi, dan juga radiasi. Nanti tiganya akan dibahas pada video ini. Perhatikan gambar berikut. Pada satu aktivitas merebus air, ada 3 proses perpindahan panas yang terjadi. Yang pertama ada konduksi, yaitu perpindahan panas atau zat listrik dari satu zat ke zat lain melalui kontak langsung, sehingga pada saat kita memegang gagang panci akan terasa panas. Yang kedua ada konveksi, atau perpindahan panas melalui cairan atau gas yang disebabkan oleh gerakan molekul. Maka dari itu, air yang mendidih akan menguap ke atas, buih-buihnya. Dan yang terakhir ada radiasi. Energi yang dipancarkan atau ditransmisikan dalam bentuk sinar atau gelombang maupun partikel, sehingga walaupun panci tidak langsung menyentuh api, panas tetap dapat ditransferkan. Mari kita bahas satu-satu. Yang pertama adanya konduksi, biasa disebut dengan hantaran. Konduksi merupakan perpindahan kalor melalui zat perantara tanpa disertai perpindahan partikel-partikel dari zat tersebut. Umumnya, zat perantaranya adalah melalui zat padat. Konduksi mengikuti persamaan dari hukum Fourier, di mana dasarnya dirumuskan dengan K sama dengan AA dikali minus D per dx, atau I dikali K per A sama dengan K dikali minus D per dx, di mana merupakan laju perpindahan panas dalam satuan W, K merupakan konduktivitas termal bahan dalam satuan W per meter derajat Celcius, A merupakan luas penampang di mana panas mengalir dalam satuan meter kuadrat, dan dt per dx adalah perpindahan gradien atau suhu. Ada beberapa catatan yang harus kita ketahui, yaitu yang pertama adalah tanda minus menunjukkan kalor mengalir dari tempat yang lebih rendah dalam skala suhu. Yang kedua adalah konduktivitas termal menunjukkan ukuran kemampuan material untuk menghantarkan energi dan jumlah energi yang akan dihantarkan tiap unit waktu, tiap satuan panjang, dan juga tiap beda suhu. Perhatikan gambar berikut. Perpindahan panas konduksi pada bahan dengan ketebalan yang berbeda pada gambar A dan B. Kira-kira mana yang akan lebih lama naik suhunya? Untuk mengetahui jawabannya, mari kita pelajari tentang faktor yang mempengaruhi laju konduksi kalor. Yang pertama ada beda suhu antara kedua permukaan, dilambangkan dengan delta T. Semakin besar suhu, semakin cepat pula perpindahan kalor. Yang kedua ada jarak antara permukaan atau tebal atau juga panjang yang dilambangkan dengan L. Semakin tebal, semakin lambat pula perpindahan kalor. Yang ketiga ada luas permukaan, dilambangkan dengan A. Makin luas permukaan, semakin cepat perpindahan kalor. Dan yang terakhir adalah konduktivitas termal zat atau K. Makin besar nilai K, semakin cepat perpindahan kalor. Contoh konduksi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah saat kita melelehkan mentega. Panas dari panci mencairkan mentega tersebut. Kedua adalah pada saat kita membuat atau minuman. Jika minuman yang kita buat panas, maka saat kita mengaduk, sendok yang kita gunakan juga akan terasa panas. Yang ketiga adalah pada saat kita menyetrika panas dari dalam setrika sampai ke kain sehingga kain terlihat tidak lagi kusut. Dan yang terakhir adalah pada saat kita menghidupkan kembang api, maka pegangan ujungnya yang terbuat dari besi akan menghantarkan panas dari ujung kepala kembang api yang dinyalakan. Yang kedua ada konveksi atau biasa disebut dengan aliran. Konveksi merupakan perpindahan panas melalui zat perantara diikuti perpindahan partikel-partikel zatnya. Umumnya
terjadi melalui fluida seperti air dan juga udara. Konveksi mengikuti persamaan dari hukum Newton dengan rumus Q sama dengan H dikali A dikali delta T, di mana Q merupakan laju perpindahan panas konveksi, H merupakan koefisien perpindahan panas konveksi dalam satuan W per meter kuadrat derajat Celcius, dan delta T merupakan perbedaan atau perubahan suhu dalam satuan derajat Celcius dibanding dengan derajat Fahrenheit. Perlu diketahui bahwa koefisien perpindahan panas konveksi menggambarkan energi yang dibuang tiap satuan waktu, tiap satuan luas, dan tiap perbedaan suhu. Beberapa faktor yang mempengaruhi laju konveksi kalor. Yang pertama ada perbedaan suhu, biasa dilambangkan dengan delta T. Semakin besar perbedaan suhu dengan permukaan fluida, maka semakin cepat kalor dipindahkan. Yang kedua ada luas permukaan, yang dilambangkan dengan A. Semakin luas permukaan benda yang bersentuhan dengan fluida, semakin cepat pula kalor tersebut dipindahkan. Dan yang terakhir ada koefisien konveksi, dilambangkan dengan H. Ini bergantung pada bentuk, kedudukan permukaan, dan diperoleh dengan melakukan percobaan. Nah, mari kita lihat contoh kejadian konveksi yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama adalah proses naiknya balon udara. Yang kedua adalah saat kita memantar air, ada buih-buih yang naik ke permukaan. Yang ketiga ada angin darat dan angin laut, terjadi pada saat siang maupun malam hari. Dan yang terakhir adalah asap pabrik. Materi yang terakhir adalah tentang radiasi atau pancaran. Radiasi adalah perpindahan panas yang terjadi karena pancaran atau sinaran atau radiasi dari gelombang elektromagnetik tanpa melibatkan media perantaranya. Radiasi mengikuti persamaan dari hukum Stefan Boltzmann, dengan I total sama dengan E dikali sigma dikali T pangkat 4. Di mana intensitas merupakan daya per satuan luas, maka persamaan di atas dapat ditulis ulang sebagai T sama dengan Q sama dengan E dikali sigma dikali A dikali T pangkat 4. Keterangan berdasarkan rumus merupakan daya radiasi dalam satuan watt, I merupakan energi kalor dalam satuan joule, A merupakan luas permukaan benda dalam satuan meter kuadrat, M merupakan koefisien emisivitas, dan T merupakan suhu mutlak dalam satuan Kelvin. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi laju radiasi kalor. Energi yang dipancarkan oleh suatu permukaan hitam dalam bentuk radiasi kalor tiap satuan waktu Q per T sebanding dengan luas permukaan A dan pangkat 4 suhu mutlak dari permukaan atau T pangkat 4. Mari kita lihat contoh radiasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah sinar matahari pada saat siang hari, terasa panas di kulit kita. Yang kedua adalah pakaian basah dapat kering apabila dijemur di bawah teriknya matahari. Yang ketiga adalah pada saat membakar api unggun, jika kita berada di dekat atau di sekitarnya, maka kita juga akan dapat merasakan panas dari api tersebut tanpa harus menyentuhnya. Dan yang terakhir adalah pada proses penetasan telur menggunakan lampu hangat dari lampu sampai kepada telur sehingga akhirnya dapat menetas. Thank you for watching. Demikian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.